Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murdiani. Saya akan mempresentasikan rencana aksi perubahan tentang penanganan LASA di Puskesmas Gebang. Ini biodata diri saya. Nama Murdiani, AMD Farm. NIP 1984007204200212005. Tempat tanggal lahir Cirebon, 7 September 1984. Jabatan Asisten Apoteker. Unit Kerja, Puskesmas Gebang. Latar belakang. Perkembangan dunia farmasi saat ini sangat pesat. Semakin banyaknya obat yang diproduksi, maka kita akan semakin dituntut untuk dapat membedakan obat satu dan obat lain yang sebagian besar memiliki nama dan tampilan kemasan yang hampir sama. Obat-obatan tersebut dikenal dengan nama obat-obatan atau look alike sound alike, atau di Indonesia sering disebut dengan norum, atau nama obat rupa dan ucapan mirip. Obat yang terindikasi merupakan LASA atau norum harus menjadi perhatian khusus terutama pada saat dispensing obat karena biasa saja terjadi kesalahan dalam pengambilan obat yang dapat berakibat fatal bagi pasien. Kemajuan teknologi saat ini menuntut para pemberi pelayanan kesehatan agar memberikan pelayanan yang bermutu. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan mutu kualitas layanan merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Maksud 1. Membekali peserta SNPPPK dengan diberikan pengetahuan terkait visi dan misi. 2. Menumbuhkan sikap terkait dengan hubungan kerja dan tata laksana, kinerja organisasi, manajemen SNPPPK, penilaian dan disiplin SN, serta mengetahui segala dasar hukum dan standar operasional prosedur dalam bekerja. 3. Setelah mengikuti orientasi, peserta mampu menerapkan dan mengaktualisasikan hasil orientasi di instansi masing-masing sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tujuan umum. Semua PPPK wajib mengikuti orientasi yang bertujuan untuk 1. Pengenalan tugas ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada PPPK yang baru diangkat. Tujuan khusus 1. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian. 2. Melindungi pasien dari kesalahan pemberian obat. 3. Tercapainya penanganan obat LASA dengan baik. 4. Memberikan informasi obat yang tersampaikan dengan baik kepada pasien. 5. Menghindari terjadinya kekosongan obat. Visi dari Kabupaten Cirebon periode 2025 hingga 2030 adalah beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, aman. Misi 1. Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. 2. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. 3. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. 4. Kabupaten Cirebon agamis, tekan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. 5. Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. SOTK Kabupaten. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Ada Bupati dan Wakil Bupati, berikut juga ada staf ahli Bupati. Kemudian ada Setda dan di bawahnya ada Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, berikut jajarannya. Kemudian ada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, berikut jajarannya. Kemudian ada Asisten Administrasi Umum, berikut jajarannya. SOTK Dinas Kesehatan. Yang pertama ada Kepala Dinas dan di bawahnya ada Sekretaris Dinas, kemudian ada Subbagian Umum dan Kepegawaian, kemudian Subbagian Keuangan dan Aset. Kemudian ada Bidang Kesehatan Masyarakat dan jajarannya. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan jajarannya. Bidang Pelayanan Kesehatan dan jajarannya. Bidang Sumber Daya Kesehatan dan jajarannya juga. Rencana Strategi atau Renstra.
Rencana strategis, Renstra, adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi puskesmas dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Rencana strategis Puskesmas Gebang memuat antara lain 1. Rencana pengembangan layanan, 2. Strategi dan arah kebijakan, 3. Rencana program dan kegiatan, 4. Rencana keuangan. SOTK Puskesmas. Ada Kepala Puskesmas. Kemudian ada penanggung jawab tata usaha, PJ UKM Esensial dan Perkesmas, PJ UKM Pengembangan, PJ UKP Kefarmasian dan Laboratorium, PJ Jejaring dan Jaringan Puskesmas, PJ Bangunan Prasarana dan Peralatan, kemudian PJ Mutu. Rencana Hasil Kerja PPPK. Nomor 1. Kegiatan penanganan, penyimpanan obat LASA. Tujuan kinerja menghindari terjadinya kekeliruan obat indikator. Pencapaian tidak terjadi kesalahan saat peracikan obat. Waktu perolehan setiap hari dari April 2025, Februari 2029. Nomor 2. Penerimaan obat. Tujuan kinerja obat yang diterima sesuai permintaan. Indikator pencapaian kesesuaian jumlah obat yang diminta dengan jumlah yang diterima. Waktu perolehan setiap bulan dari periode April 2025, Februari 2029. Nomor 3. Pelayanan di loket obat. Tujuan kinerja menghindari kekeliruan pemberian obat. Indikator pencapaian obat yang diterima pasien sesuai dengan resep obat pasien. Waktu perolehan setiap hari dari periode April 2025, Februari 2029. Nomor 4. Kegiatan pemberian informasi obat, PEO. Tujuan kinerja informasi tentang penggunaan obat dapat tersampaikan dengan baik. Indikator pencapaian sasaran memahami informasi obat yang sudah disampaikan. Waktu perolehan setiap hari dan setiap bulan dari periode April 2025 Februari 2029. Nomor 5. Kegiatan pencatatan obat di kartu stok. Tujuan kinerja ketersediaan obat di PKM terkendali. Indikator pencapaian menghindari terjadinya kekosongan obat. Waktu perolehan setiap hari, setiap bulan dan tahun dari periode 2025, Februari 2029. Cara penanganan LASA. 1. Obat LASA disimpan pada tempat yang jelas perbedaannya, terpisah dengan 1 item obat lain. 2. Beri label dengan tulisan obat yang jelas pada setiap kotak penyimpanan obat dan menampilkan kandungan aktif dari obat tersebut. 3. Obat LASA diberi stigma kuning dengan tulisan LASA warna hitam dan ditempelkan pada kotak obat. 4. Jika obat LASA sama memiliki 3 kekuatan berbeda maka obat LASA kekuatan besar diberi stiker biru, obat LASA kekuatan sedang diberi stiker kuning, obat LASA kekuatan kecil diberi stiker hijau. 5. Jika obat LASA nama sama ada 2 kekuatan yang berbeda maka obat LASA dengan kekuatan besar diberi stiker biru, obat dengan kekuatan kecil diberi stiker hijau. 6. Menggunakan metode penulisan Talman lettering. Ini keterangannya. Macam warna LASA kuning, LASA hijau dan LASA biru. Dokumentasi kegiatan penanganan LASA. Ini cara penerapan obat LASA disimpan pada tempat yang jelas perbedaannya, terpisah dengan 1 item obat lain. Kegiatan pemantauan. Jika obat LASA nama sama hanya ada 2 kekuatan yang berbeda maka obat LASA dengan kekuatan besar diberi stiker biru, obat dengan kekuatan kecil diberi stiker hijau. Menggunakan metode penulisan Talman lettering. Kesimpulan. Obat yang terindikasi merupakan LASA atau norum harus menjadi perhatian khusus terutama pada saat dispensing obat karena bisa saja terjadi kesalahan dalam pengambilan obat yang dapat berakibat fatal bagi pasien. Kemajuan teknologi saat ini menuntut para pemberi pelayanan kesehatan agar memberikan pelayanan yang bermutu. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan mutu kualitas layanan merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Saran. Diharapkan adanya daya dukungan penuh
saling bersinergi dan kontribusi dari seluruh pihak di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Dinas Kesehatan dalam membangun dan mencapai tujuan dari ASN PPPK. Program kerja PPPK berupa rencana aksi perubahan diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan angka capaian program yang direncanakan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.